Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Sylvie Dwi Saputri. Saya dari SMK Blitar. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang hiperglikemia. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi hiperglikemia. Hiperglikemia adalah keadaan peningkatan glukosa darah daripada rentang kadar puasa normal 80-90 mg per desiliter darah atau rentang darah normal puasa sekitar 140-160 mg per desiliter darah. Menurut Elizabeth J. Corwin 2001. Kemudian saya akan menjelaskan klasifikasinya. Hiperglikemi sedang, peningkatan kadar gula darah pada fase awal di mana gula darah level lebih dari 126 mg per desiliter untuk gula darah puasa. Hiperglikemi berat yaitu peningkatan kadar gula darah level 200 mg per desiliter untuk gula darah puasa setelah terjadi selama beberapa periodik tanpa adanya hypoglycemic medication. Kemudian etiologinya, penyebab tidak diketahui dengan pasti. Umumnya diketahui kekurangan insulin adalah penyebab utama dan faktor herediter yang memegang peranan penting yang lain akibat pengangkatan pankreas, pengerusakan secara kimiawi sel beta, pulau Langerhans. Kemudian patofisiologinya, hiperglikemi dapat disebabkan defisiensi insulin yang dapat disebabkan oleh proses autoimun, kerja pankreas yang berlebih, dan herediter. Insulin yang menurun mengakibatkan glukosa sedikit yang masuk ke dalam sel. Hal itu bisa menyebabkan lemas dengan kadar glukosa dalam darah meningkat. Kompensasi tubuh dengan meningkatkan glukagon sehingga terjadi proses gluconeogenesis. Selain itu, tubuh akan menurunkan penggunaan glukosa oleh otot, lemak, dan hati serta peningkatan produksi glukosa oleh hati dengan pemecahan lemak terhadap kelaparan sel. Komplikasinya, hiperglikemi akan menjadi masalah yang serius jika tidak ditangani yang tepat, yaitu ketoasidosis merupakan salah satu komplikasi dari hiperglikemi jangka panjang di mana tanda gejalanya yaitu nafas pendek, nafas bau, mual muntah, dan mulut kering. Juga dapat meningkatkan komplikasi pada gagal jantung dan gagal ginjal. Jika hiperglikemi terjadi lama, hal ini dapat menyebabkan penurunan aliran darah terutama pada kaki dan terjadi kerusakan saraf sehingga kaki mendapatkan luka gangren. Manifestasi klinisnya, hiperglikemi akut atau sedang, yaitu pada hiperglikemi ini belum terlihat tanda dan gejala yang bermakna. Namun biasanya seseorang ini mengalami osmotic diuresis atau keadaan ini terjadi karena kontrol gula darah yang rendah. Kemudian hiperglikemi kronis sudah memiliki tanda dan gejala antara lain peningkatan frekuensi darah, peningkatan makan, sering minum, penglihatan kabur, peningkatan urinari, penyembuhan luka lama, mulut kering, kulit kering, kesemutan, dan peningkatan irama jantung. Pemeriksaan penunjangnya bikarbonat serum, pH, BUN, HP atau HT. Penata laksanaan medisnya olahraga, diet rendah gula, terapi insulin, hypoglycemic medication. Pathway-nya, hiperglikemia disebabkan oleh herediter, sel B pankreas terganggu atau rusak sehingga produksi insulin terganggu, mengakibatkan glukagon meningkat, terjadi hiperglikemia yaitu lebih 100 mg, kemudian glukosuria, diuretik osmotik, poliura, terjadi dehidrasi, defisit volume cairan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang format asuhan keperawatan pada Nyonya T di ruang Madinah Rumah Sakit Zuhada Haji. Pengkajian identitas klien, nama Nyonya T, umur 61 tahun, agama Islam, suku Jawa, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, alamat Maron Langkapan 2, RT 2, RW 2, Serengat. Tanggal masuk rumah sakit 30 bulan 10 2019, tanggal pengkajian tanggal 1 bulan 11 2019, diagnosa medis hiperglikemia. Keluhan utamanya lemas dan mual selama 2 hari. Riwayat penyakit sekarang, pasien mengatakan bahwa selama 2 hari badan pasien terasa lemas, mual muntah,
4 kali, kemudian pasien dibawa oleh keluarganya untuk memeriksakan dirinya di RSSH. Setelah diperiksa sesuai hasilnya karena badannya drop, pasien dianjurkan untuk opname pada tanggal 30 Oktober 2019. Riwayat penyakit dahulunya diabetes dan hipertensi. Riwayat penyakit keluarga, tidak ada riwayat penyakit keluarga. Pola kebutuhan dasar sehari-hari, nutrisi di rumah makan 3 kali sehari porsi habis, di rumah sakit makan 3 kali porsi habis seperempat. Pola eliminasi di rumah BAB 1 kali sehari, BAK 4-6 kali sehari, di rumah sakit BAB belum pernah BAK lebih dari normal. Pola istirahat tidur di rumah, istirahat tidur baik tercukupi, di rumah sakit pasien hanya tidur dan berbaring. Pola aktivitas di rumah pasien beraktivitas seperti biasanya, di rumah sakit aktivitas pasien terbatas. Personal hygiene di rumah sakit mandi 2 kali sehari, gosok gigi 3 kali sehari, di rumah sakit pasien hanya diseka saja. Pola peran keluarga di rumah pasien sebagai IRT, di rumah sakit pasien sebagai ditunggu oleh suaminya. Pola spiritual di rumah sakit hanya berdoa saja, di rumah sholat 5 waktu. Pemeriksaan fisik, keadaan umum, kosmetis, kesadaran 456, tanda-tanda vital, tekanan darah 170/100 mmHg, nadi 123 kali per menit, tinggi badan 155, pernapasan 22 kali per menit, temperatur 36,6 derajat Celcius, berat badan 50 kg. Kepala dan leher, kepala infeksi bersih, tidak ada ketombe, palpasi tidak ada benjolan, mata normal terlihat cowong, hidung tidak ada kelainan, mulut dan tenggorokan mukosa bibir kering, wajah terlihat pucat, telinga tidak ada serumen, leher infeksi tidak ada kelainan, palpasi tidak ada kelainan, toraks, paru-paru, infeksi pernapasan dada, palpasi tidak ada kelainan, perkusi tidak ada kelainan, auskultasi tidak ada kelainan. Jantung infeksi tidak ada kelainan, palpasi tidak ada kelainan, perkusi tidak ada kelainan, auskultasi S1 dan S2 reguler. Payudara dan ketiak infeksi tidak ada kelainan, palpasi tidak ada kelainan. Abdomen infeksi tidak ada kelainan, tidak terdapat nyeri, tidak ada kelainan, bising usus meningkat 16 kali per menit. Punggung tidak ada luka dekubitus. Genitalia perempuan tidak terpasang kateter, ekstremitas atas terpasang infus akal hangat, bawah hangat tidak terpasang kateter, kulit dan kuku, kulit bersih berwarna sawo matang, kuku CRT kurang dari 1 detik, kuku bersih. Pemeriksaan laboratorium DL hemoglobin 10,2, leukosit 7520, hematokrit 29,7, jumlah trombus 177.000, kalsium 4,7, natrium 122,0, kalium 4,1, bun 20, reatinin 1,1, erikadik 4,3, ureum 45, alkali fosfat 209, bilirubin total 0,4, bilirubin 0,2, SGOT P16, SGPT P16. Pengobatan PZ 16 TPM, Pranza 1 kali 5, Femoceran 3 kali 4 mg, Actropid, amlodipin 1 kali 50 mg. Analisa data, pasien mengatakan bahwa badannya lemas dan mual muntah 4 kali dalam sehari. Data objektifnya TTV 170/104 mmHg, nadi 123 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, RR 22 kali per menit, badan pasien terlihat lemas, minum pasien tidak sesuai, mukosa bibir kering, keadaan umum lemah, akal hangat, mata terlihat cowong, setelah dicubit turgor kembali normal. Penyebab atau etiologinya herediter, sel B pankreas yang rusak, kemudian produksi insulin terganggu, mengakibatkan glukagon meningkat, terjadi hiperglikemia yaitu lebih dari 100 mg, glukosuria, diuretik osmotik, kemudian poliura, kemudian terjadi dehidrasi, defisit volume cairan dan elektrolit. Masalah keperawatan, defisit volume cairan dan elektrolit. Diagnosa keperawatan defisit volume cairan dan elektrolit berhubungan dengan diuretik osmotik akibat hiperglikemia. Sekian presentasi dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.